Noid, kembali lagi bersama Kak Anita di sini. Seperti judulnya nih, kali ini kita akan membahas tentang prinsip geografi. Tapi sebelumnya, Kakak mau ngasih tahu dulu. Setelah kalian belajar hari ini, kalian akan bisa memahami prinsip-prinsip dalam ilmu geografi. Nah, ada gambar nih. Kira-kira gambar apa sekolah Mit? Ada yang tahu? Ya, gambar banjir. Oke, gambar banjir mulu ya. Gak apa-apa deh, karena biar kita satu studi kasus, tapi dikaji dengan berbagai sudut pandang. Nah, informasi apa saja yang dapat kalian gali dari gambar ini? Oke, udah nih. Ada banjir, permukiman, ada pohon, ada wilayahnya tuh kayaknya deket gunung ya gak sih? Ini gunung apa pantai ya, pelaut ya? Gak kelihatan juga. Terus ini banjir tadi nih permukiman ya. Terus apa tuh? Nah, setelah kalian mengidentifikasi fenomena tadi ya, atau misalnya kalian menganalisis fenomena di lapangan secara langsung, yang selanjutnya kalian harus lakukan adalah dipikirin tuh kalian mau ngejelasin hasil identifikasi tadi pakai cara apa? Apakah mau dijelasin aja bener-bener dirinciin? Aku tadi dapet di wilayah itu banjir, dijelasin banjir apa, terus di mana aja titik-titik yang pernah terjadi banjir, setinggi apa banjirnya, korbannya berapa, dan lain sebagainya. Atau kalian mau ngejelasin banjir dari sudut pandang dengan menjelaskan kenapa bisa terjadi banjir gitu loh, ada apa, diulik sampai dari belakang sampai ternyata banjir disebabkan oleh ini misalnya. Atau kalian mau menjelaskan dengan cara persebarannya doang, banjir ada di mana aja. Atau terakhir kalian mau nyimpulin semuanya deh, aku mau ngejelasin dari awal penyebabnya juga, persebarannya juga, boleh banget. Itu namanya adalah prinsip geografi. Jadi secara umum atau secara sederhana, prinsip geografi adalah cara menjelaskan fenomena atau gejala geosfer yang terjadi di muka bumi. Kalau di video sebelumnya kalian udah nonton tuh tentang konsep esensial geografi ada 10 tadi. Nah, ketika kalian ngelihat suatu fenomena, terus ketemu tuh 10 konsep tadi kalian udah ditulis. Nah, tahap yang selanjutnya adalah kalian harus menjelaskan. Tadi tuh kan ada 10. Gimana cara ngejelasin biar orang-orang tuh tahu ada fenomena apa di wilayah tersebut? Yaitu dengan cara menggunakan prinsip geografi ini. Yang mana prinsip geografi dibagi menjadi 4. Ada deskripsi, distribusi, interrelasi, dan juga korologi. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah cara penjelasan dalam bentuk pemaparan hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala, fenomena, atau masalah yang ada. Tadi ya yang kakak bilang, ketika kalian ngelihat satu fenomena, misalnya tuh kayak gempa di Palu kemarin, kalian udah ditulis tuh konsepnya apa aja, kira-kira lokasinya di mana, bla 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 bla. Terus kalian mau ngejelasin, cuman dijelasin aja, dideskripsiin aja. Itu berarti kalian pakai prinsip deskripsi. Nah, contohnya nih, selain untuk deskripsi tadi, selain dipaparkan secara narasi, juga bisa dijelaskan dalam bentuk grafik ya, kayak gini, atau tabel, atau diagram, atau peta, atau bahkan gambar. Pokoknya hal-hal yang bisa mendukung pemaparan kalian gitu loh. Nah, contohnya di sini ada contoh Senin tanggal 28 September 2020, Daryono menjelaskan zona megatrust sebenarnya sekadar istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman yang dangkal. Ini kan cuma ngejelasin doang ya. Terus juga di sini ada kata kunci, yaitu ada tanggal yang detail. Biasanya ya deskripsi itu ada sesuatu yang mendetail, entah itu tanggalnya mendetail, atau jumlah korbannya tuh angkanya tuh detail, atau bahkan lokasinya itu pakai titik koordinat misalnya. Nah, itu tuh berarti prinsip deskripsi. Oke? Kemudian yang kedua ada prinsip distribusi.
kayaknya kalian udah nggak asing lagi deh dengar distribusi, ada di ekonomi juga kan, yaitu penyebaran. Tapi perbedaannya kalau di geografi ini adalah persebaran. Jadi fenomena-fenomena di muka bumi ini tuh kan terjadi secara tersebar ya, nggak merata. Nah makanya dari itu salah satu cara untuk menjelaskannya yaitu dengan menggunakan prinsip distribusi ini. Contohnya nih, ada hasil sensus penduduk tahun 2020 yang mana hasilnya itu di sini tuh ada dibagi-bagi ya. Ada dari 100 itu ada 11,56 itu adalah baby boomer. Terus ada 10,88% itu adalah post Gen Z. Terus ada 27 sampai 94 itu adalah Gen Z ya di sini. Juga di sini ada penjelasan tentang persebaran ya. Meskipun ini judulnya Peta Perakiraan Daerah Potensi Banjir di Indonesia, tapi di dalamnya itu dia itu persebaran sekolah med. Yang mana nih bisa kita lihat tinggi, menengah dan rendah. Yang tinggi di mana di sini, yang rendah di sini, yang hijau-hijau di sini aja, yang kuning di sini aja. Nah, ini tuh untuk menjelaskan persebaran dari daerah potensi banjir di Indonesia. Nah, sekarang ini ada contoh lagi. Sejak 12 Juli 2021 lalu, sejumlah warga di Inggris, Austria, Belgia, Jerman, Luxembourg, Belanda, Swiss, hingga Italia dilanda bencana banjir bandang. Nah, itu jelas banget kan persebaran, berarti disebutin tuh daerah-daerah mana aja atau disebutin fenomena-fenomena apa aja. Pokoknya yang ada koma-koma begini itu biasanya prinsip persebaran sekolah med. Oke, kita next ke yang ketiga yaitu prinsip interrelasi ya. Ingat, bukan interaksi tapi interrelasi. Merupakan cara penjelasan dalam bentuk hubungan timbal balik antara komponen atau aspek-aspek lingkungan geografi. Entah itu aspek fisik dengan aspek fisik, atau aspek fisik dengan aspek sosial, atau bahkan aspek sosial dengan aspek sosial. Intinya yang berhubungan, berkaitan gitu. Contohnya, nah di sini tuh ada yang namanya zona megatrust. Nah, ini zona megatrust yang tadi kita bahas. Yang mana zona megatrust ini dapat menimbulkan terjadinya bencana tsunami. Berarti di sini ada hubungan tuh sekolah med. Karena ada zona megatrust sehingga terjadilah tsunami. Pokoknya kalau ada di narasi itu sebab akibat, itu berarti prinsip interrelasi. Contohnya nih kan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memberikan penjelasan soal gempa megatrust. Menyusul riset dari ITB yang menyatakan adanya potensi tsunami besar akibat gempa megatrust di selatan Jawa. Oke, jadi interrelasi ini ada hubungan timbal balik, biasanya dicirikan dengan kata akibat atau disebabkan. Nah, yang terakhir nih ada prinsip korologi. Nah, prinsip korologi ini menjelaskan mengenai gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau dari persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam suatu ruang. Intinya, korologi ini adalah gabungan dari beberapa prinsip geografi. Mau misalnya gabungan deskripsi sama distribusi aja, 2 aja, itu disebut korologi. Atau mau 3, deskripsinya ada, terus distribusinya ada, interrelasinya ada, juga disebut korologi. Yang penting lebih dari 1 prinsip itu disebut prinsip korologi. Contoh nih. Nah, biasanya nih kalau kalian lihat berita kayak gambar ini ya, contohnya ini judulnya berburu kedelai impor. Biasanya nih si reporter ini bakalan nanya-nanya ke narasumber semana-mana gitu loh. Kayak, kenapa Pak kedelai kita harus diimpor? Nanti dijelasin kan. Terus di mana Pak kita bisa mengimpornya, di mana aja? Itu berarti persebaran nanti kan. Kalau tadi kenapa berarti interrelasi. Terus juga nanti dijelasin sama si naratornya atau si reporternya. Oh ternyata pemirsa,
kedelai itu diimpor karena bla 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 bla, dan oleh karena itu Indonesia jadi bla 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 bla. Nah, itu berarti deskripsi. Oleh karena itu ini nantinya akan masuk pada prinsip korologi karena menjelaskan keseluruhan secara komprehensif gitu ya. Contohnya nih, kakak kasih contoh biar kalian langsung tring gitu. Contohnya ya, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 9.604.329 jiwa. Ini berarti deskripsi, ada yang detail. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan pola pemanfaatan tata ruang yang kurang memadai mengakibatkan, berarti interrelasi. Mengakibatkan apa? Timbulnya degradasi lingkungan. Oke? Pemanfaatannya berlebihan, dampaknya degradasi lingkungan, berarti interrelasi. Ada dua tuh. Salah satunya berupa banjir yang terasa selama 5 tahun terakhir. Ini berarti deskripsi lagi karena ada data yang detail, fakta gitu. Di beberapa wilayah di Jakarta seperti Rawajati, Kampung Melayu, Cawang, Ulu Jami, dan Bukit Duri. Berarti persebaran. Karena ada 3 tuh, makanya ini adalah contoh narasi yang menggunakan prinsip korologi. Oke, udah mulai paham nih sekolah mit sekarang? Kalau udah paham, kakak mau tes nih dengan latihan soal. Kakak bacain soalnya ya. Fenomena alam dalam bentuk angin puting beliung yang terjadi di wilayah Indonesia ada kaitannya dengan perbedaan tekanan udara dan suhu udara. Prinsip geografi yang berkenaan dengan fenomena tersebut adalah K. Jawabannya adalah B, betul. Interrelasi. Karena di sini ada kaitannya, berarti berhubungan ya antara angin puting beliung dengan perbedaan tekanan udara dan suhu udara juga. Nah, terakhir nih ada kesimpulan dari materi kali ini, yang mana tadi kita udah ngebahas tentang prinsip geografi yang terdiri dari prinsip deskripsi, distribusi, interrelasi, dan juga korologi. Untuk kata kuncinya nih biar kalian gak lupa ya, deskripsi itu dia menjelaskan dalam bentuk pemaparan dan biasanya mendetail. Terus distribusi itu penjelasan dalam bentuk persebaran fenomena atau gejala-gejala geografi. Untuk interrelasi itu berkaitan dengan penjelasan mengenai keterkaitan antara aspek dalam geografi mengenai suatu fenomena atau gejala di muka bumi ini. Dan terakhir nih, untuk prinsip korologi adalah gabungan dari beberapa prinsip geografi. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih and bye-bye.